Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak perlu kita selalu syukuri. Alhamdulillah karena hari ini anak-anakku masih diberikan, ini ada 6 orang masih diberikan kesempatan pastinya dan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah ini, karena banyak beberapa teman kalian yang mungkin masih sehat tapi tidak berkesempatan ke sekolah, mungkin membantu orang tua. Ini anak-anak seperti biasa bersama ibu, mata pelajarannya produktif. Jadi hari ini kita pastinya akan project ya, project based learning, membuat roti beku. Sebelum itu anak-anak, sebelum lebih lanjut ke depannya, kita ingin sebelum memulai seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Kita merenungi yang selama ini hal-hal tadi yang perlu kita syukuri, kesehatan dan kesempatan, dan pastinya kenapa kita hari ini masih ada di ruangan ini untuk melakukan pembelajaran. Saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih. Nah, Agus, jadi doa tadi menandakan bahwa kita ini kita ini makhluk yang penuh harapan kepada Tuhan, kepada Allah. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan dan keterampilan bisa bermanfaat ya, pastinya untuk di luar sekolah. Itu harapan kita untuk APHP. Nah, sebagaimana seperti biasa anak, kalau APHP itu landasannya kita kan ini menjalankan perintah Allah pastinya. Nah, kalau di dalam Al-Quran, kalau APHP itu pedoman yang selalu dipakai sebelum kita memproses suatu makanan, ada di dalam ayat Al-Quran, itu ada Al-Maidah. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi atau membuat makanan yang halalan thayyiban. Biasa dengar ya, halalan thayyiban, halal dan baik. Biar halal tapi tidak baik. Yang disebut halal tapi tidak baik itu, ini makanan halal tapi sudah basi, itu kan tidak baik, itu jangan. Misalnya halal tapi cara pengolahannya tidak bagus. Nah, kan itu anak APHP, bidang keilmuannya kan ada yang namanya kita harus bersih semua ya. Sebelum ini kan harus cuci tangan semua, harus pakai masker. Sebentar akan kembali lagi praktik untuk melatih keterampilan kalian. Yang sebelumnya pekan lalu kita produksi apa? Roti beku ya, roti beku. Jadi ada beberapa varian-varian roti. Sudah, selain roti beku apa lagi? Roti ekonomis, roti boy, donat ya, banyak. Ya, jadi hari ini kita juga akan memproduksi produk yang sama, tetapi pendalaman mengenai job desk-nya atau tugas masing-masingnya. Dan pastinya tujuan pembelajaran hari ini kalian nanti semua harus sudah tahu perbedaan bahan baku dan bahan tambahan. Itu bisa diidentifikasi mana bahan yang kalau tidak dipakai, bahan baku kan itu kalau tidak dipakai tidak jadi, itu produk tak ya. Mana bahan tambahan yang ya kalau tidak dipakai tidak apa-apa juga. Kalian harus tahu nanti di produk roti mana itu perbedaannya. Kemudian alat-alat konvensional dan modern. Konvensional itu nah yang bukan, ini kan alat modern semua. Kalian harus tahu juga alat yang konvensional ya, yang tanpa harus listrik atau mahal ya. Kami semua guru-guru kalau ilmu di sini sedikit apapun itu, kami harap bisa dimanfaatkan di rumahnya. Nah, kalau sama kakaknya atau sama tantenya, ini saya ada sudah pelajari di sekolah mak, pak atau tante, ayo kita bikin. Saya senang sekali ada beberapa pernah bu, yang mana lagi tuh bagaimana caranya, saya mau bikin itu berita yang sangat membahagiakan bagi kami guru-guru di sini ya. Oke. Sebelum itu nak, ibu mau tahu dulu sebelum kita mengelompokkan sebentar, ibu mau tahu ini ya, ibu bagikan dulu. Ini asesmennya.
assessment awal. Jadi lihat yang kolom bagian atas, assessment non kognitif itu, coba baca ya, pilih salah satu. Manakah di bawah ini yang paling Anda sukai? Apakah seni atau prakarya? B. Berbisnis atau berwirausaha? C. Proses pengolahan atau produksi? D. Berbicara atau bercerita. Jadi pilih Ki, salah satunya yang menurut tak masing-masing diketahui, jadi paling disuka ya, paling disuka. Kemudian nomor 2, manakah cara belajar atau gaya belajar yang paling Anda senangi? Pokoknya bisa berbeda antara Reski dan Suri ya. Kalau menurut Reski paling suka apa, misalnya bagian A, kalau Suri bagian C ya, itu masing-masing kesenangan kalian ya. Mana yang paling kalian senangi? Yang pertama, apakah membaca materi dan melihat foto kalian sudah paham dan cepat? Apakah harus mendengarkan guru bicara atau melihat video? Apakah langsung praktek sambil tanya? Jadi pilih salah satunya, langsung disilang ya. Nah, terus ini ada assessment kognitif, 3 soal ini nanti ini jawab saja secara singkat, sepengetahuan kalian ya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk jawab, terlalu banyak ya, 3 menit saja ya, bisa ya. Oke, bebas. Kalau apa, kenapa, masing-masing orang bisa berbeda itu. Berarti yang ini tadi. Oke, berdasarkan hasil asesmen awal ini, Ibu sudah lihat. Oke, jadi yang semuanya suka langsung praktek ya, karena kita kan sudah terbiasa bagian anak sudah PKL langsung praktek. Oke. Kemudian proses pengolahan ada Ima, Fahriani, Suri dan Reski ya. Kemudian pemasaran Irma dan ambil perbedaan dasarnya sebentar ya. Job desk tim produksi, job desk tim marketing. Jadi masing-masing tim produksi ini ada K3LH, proses produksi, pengemasan, pembenahan ruangan produksi. Hari ini harus selesai semua ini dikerjakan. Perintah-perintah dalam sini harus selesai ya. Oke, dibaca baik-baik secara ringkas. Sebentar misalnya, pokoknya yang penting dipahami, nggak usah harus kayak dihafal persis kata-katanya, nggak usah pahami dengan ini kalian. Nanti kalau ada misal ada yang tanya atau ada soalnya, dijawab sesuai pemahaman kalian. Tidak harus persis, tidak harus berurutan. Kemudian yang dibaliknya ada SOP. SOP kita ya, itu ada juga di atas terpampang. Itu harus selalu kalian tahu sebagai yang pakai HP. Silahkan dibaca juga, tidak jauh berbeda, sebagian besar ada yang mirip. Intinya semua harus paham ya. Ini tim marketing. Jadi yang harus dikerjakan itu penyiapan ruangan, terus LKPD, responsif, pelayanan prima. Jadi kalau ada sebentar penjualan, pencatatan dilakukan oleh marketing dan digital marketing. Jadi sebentar membuat konten atau kolase foto atau video promosi. Kan yang tadi yang suka retorika berbicara, pokoknya mempromosikan produk ya. Kita sudah punya produk, dipromosikan sebentar buat key konten. Ya ini ya, silakan dilihat. Ini ada juga pengayaan materi, sebentar boleh ya dibaca juga. Nah, silahkan dibaca. Ibu dibaca secara ini ya, pemahaman dibaca, nggak usah bilang baca ya, dibaca karena sebentar kita mau langsung lanjut produksi ya. Silahkan dibaca, pahami sama-sama ya bahan-bahan ini. Bagaimana
alat-alat sederhana pun cukup punya baskom, punya mixer tangan, punya pengaduk, punya gelas, itu sudah bisa bikin. Bahkan tidak punya mixer pun kita sudah bisa buat roti sebenarnya, asalkan kita mau ya, mau dan punya motivasi. Nah, kalau kalian masuk perusahaan juga harus tahu, tetap harus kalian tahu bahwa ini alat-alat di perusahaan seperti di Nanas Donat, di Fahmi Bakery, di mana di roti apa lagi kemarin, Rodbon, semuanya ada alat modernnya kan. Kalau mau kita diterima kerja di sana harus kita pakai alatnya kan, tidak bilang mau kerja terus tahu pakai alat cuma hand mixer tuh tahu sama pakai tangan bu, itu tidak akan diterima kerja di sana karena mereka pakai alat ya ini planetary mixer, pakai prover, pakai oven, dan semua itu ada cara-caranya. Sebentar harus semua tahu ya, walaupun yang marketing juga ini tetap harus tahu teorinya ya, seperti itu. Kemudian sekarang saya mengajarkan sebelum kita langsung jadi tetap ya, walaupun kalian tadi semua mau langsung praktek ya tetap sedikit ya, tapi sebagian besar pokoknya kita jalani praktik. Praktik nanti kalian itu pastinya harus sesuai job sheet ini. Job sheet ini yang khusus untuk produksi rotinya ya. Karena sebentar ada juga yang harus kalian jawab soal, jadi tetap ya. Dua sini saja ya. Job sheet-nya, LKPD-nya. Jadi itu tidak harus selesai sekarang, saat ini, tapi sebentar. Hari ini harus selesaikan kita sampai jam terakhir. Jadi berdasarkan hasil kerja marketingnya kalian, kerja produksinya kalian, LKPD-nya nanti terisi. Begitupun nanti ada yang soal kita jawab. Nah, coba lihat baik-baik di job sheet. Ini ya, hari ini. Sebentar yang akan diproduksi oleh tim produksi 1/2. Seperti kemarin 1/2 saja ya, mengingat waktu. Efisiensi waktu 1/2-nya semua dibagi 2. Perhatikan tahap-tahap kritisnya, titik-titik di mana roti bisa gagal dan tidak sesuai selera konsumen. Perhatikan pastinya kategori tadi ya, seperti itu. Kita mereview dulu ya. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan nak mengenai job sheet ataupun mengenai tadi bahan ajar yang materi yang dibaca? Silahkan ya. Mau langsung tanya pada saat proses juga, pokoknya silahkan. Banyak-banyak bertanya ya. Banyak-banyak bertanya. Oke ya. LKPD sebentar selesai. Di akhir silakan dibaca dulu secara singkat dan kita akan menyusun proyek. Jadi kalian harus tulis di job sheet-nya di bagian sini tadi arahan 1/2-nya itu disusun jadwalnya. Jadi berapa misalnya tepungnya di sini disusun, terus langkah-langkahnya berapa menit kira-kira itu dikerjakan ya. Misalnya proses mencampurnya berapa, dituliskan waktunya. Misal mencampur menimbang berapa waktunya, fermentasi pertama, terus diprover berapa, itu jadwalnya ya, dijadwalkan semua. Terus kalian sebentar ada tugas ininya di market juga, mau ini kemasan, bikin kemasan gimana itu dulu sekarang. Lupa ini roti beku, jadi ini dibungkus ya. Cuma sebentar bagi-bagi, ada yang
langsung sekaligus juga ini menyimpulkan nah, apa yang kalian dapatkan hari ini. Yang pertama, apa dibikin sekarang ini, misalnya Kak Irma di sini ceritakan secara singkat kegiatan pembelajaran praktik. Misalnya kita bertugas pemasaran, ya ceritakan apa yang dikerja separuh. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Kak, apa yang ditulis? Ya itu kami, ya berdiri. Apa tadi? Ibu akan tanya. Ya boleh. Ceritakan secara singkat Pembelajaran yang saya dapat hari ini Ya. bisa melihat teman-teman saya yang berbeda kelompok tadi dari tim produksi dan tim marketing. Oke. Saya dapat tim marketing. Kemarin saya juga dapat pembelajaran dari tim produksi karena sudah kemarin jadi tim produksi. Oke. Tadi barusan saya dapat tim ini tadi marketing, jadi perbedaannya